Perburuan mendadak berhenti. Tidak ada pengejar di jalan, tidak ada langkah-langkah di lorong. Dan justru disitulah bahaya dimulai. Karena ketika pusat berhenti mengejar, itu berarti mereka sudah tahu kemana mangsanya akan datang sendiri. Dan malam itu, Wira sadar, ia tidak lagi dikejar, ia sedang diarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kalian yang masih setia mengikuti kisah ini. Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan bahagia bersama keluarga. Bagi yang sedang sakit, semoga segera sembuh dan sehat kembali. Bagi yang sedang menghadapi masalah, semoga segera ditemukan solusinya. Dan bagi yang baru putus dari pacarnya, semoga segera move on dan segera dapat gantinya. Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya yang semakin menarik. Tekan tombol like untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang. Dan tulis di komentar dari kota mana kalian menonton. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan. Mari kita mulai saja ceritanya. Kota terasa berbeda malam itu. Bukan karena gelapnya, bukan karena kabut tipis yang turun dari arah sungai, melainkan karena sesuatu yang hilang. Biasanya setelah bentrokan seperti yang terjadi di lorong batu kemarin, suasana kota akan berubah menjadi keras. Obor dinyalakan lebih terang. Prajurit bergerak lebih cepat, orang-orang menutup pintu lebih awal, bisik-bisik menyebar di setiap sudut. Ketakutan selalu meninggalkan jejak suara. Namun kini, tidak ada apa-apa. Langkah Wira terdengar terlalu jelas di telinganya sendiri ketika ia memasuki jalur kecil menuju halaman benteng. Kakinya menyentuh batuan jalan dengan bunyi yang memantul ke dinding-dinding rumah kosong. Tidak ada pedagang malam yang biasa memaksa menjual sisa dagangan. Tidak ada anak-anak yang biasanya masih bermain sembunyi di balik tiang. Bahkan anjing-anjing liar yang biasa berkeliaran pun menghilang. Terlalu bersih, terlalu sunyi. Ia berhenti sebentar di bawah bayangan atap kayu yang menjorok. Matanya menyapu jalan. Tangan kanannya, tanpa sadar, sudah berada dekat gagang keris pendek di pinggang. Ini tidak wajar, gumamnya pelan. Biasanya, setelah perkelahian besar, pasukan pusat akan membanjiri kota. Setiap orang diperiksa, setiap gerbang ditutup. Mereka akan mencari siapapun yang terlibat, siapapun yang melihat, siapapun yang mungkin tahu terlalu banyak. Tapi malam ini, gerbang kecil menuju benteng justru terbuka setengah, tidak dijaga ketat. Hanya 2 prajurit berdiri malas di sisi kiri dan 1 di kanan, seolah mereka lebih menjaga rutinitas daripada benar-benar berjaga. Wira melangkah mendekat. Salah satu prajurit menoleh sekilas, menilai wajahnya, lalu kembali menguap. Tidak ada pemeriksaan, tidak ada pertanyaan. Biasanya mereka akan berkata, "Berhenti, sebutkan tujuanmu." Kini tidak ada. Wira melewati mereka tanpa kata, namun langkahnya semakin pelan. Ini bukan kelalaian. Ini sesuatu yang disengaja. Halaman benteng yang luas di depannya pun terasa aneh. Obor-obor tetap menyala di tiang-tiang batu. Cahaya kuningnya berkedip pelan, tertiup angin malam. Namun tempat itu kosong. Tidak ada pasukan berlatih, tidak ada pergerakan logistik, tidak ada perwira yang biasa berteriak memberi perintah. Hanya sunyi yang rapi, dan itu membuat tengkuk Wira meremang. Sejak kapan pusat jadi sebaik ini? Pikirnya. Ia melangkah melewati sumur batu di tengah halaman. Pantulan cahaya obor di permukaan air terlihat tenang, tak terusik apapun. Bahkan angin pun seakan berjalan pelan. Langkahnya berhenti lagi. Seseorang berdiri di sisi bayangan tembok. Prajurit tua, rambutnya sudah memutih di pelipis, janggutnya tipis tak terurus.
Wajahnya dipenuhi garis kelelahan yang tidak bisa ditutupi. Ia membawa tombak, tetapi sikapnya bukan seperti orang yang siap bertempur. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik. Lalu prajurit itu berjalan melewati Wira seolah tidak mengenalnya. Namun saat mereka berpapasan, suara pelan terdengar tanpa ia menoleh. "Jangan teruskan." Langkah Wira tetap berjalan satu langkah lagi sebelum berhenti. Ia tidak menoleh. "Sudah terlanjur," jawabnya pendek. Prajurit tua itu berhenti sebentar di belakangnya. Nafasnya terdengar berat. "Kau pikir mereka bodoh?" katanya lagi pelan. "Kalau semuanya sepi begini, itu bukan karena aman." Wira tetap menatap lurus. "Aku tahu." "Kalau tahu, kenapa tetap masuk?" Hening beberapa detik. Lalu Wira berkata, suaranya datar, tanpa emosi. "Karena kalau aku berhenti sekarang, mereka tetap akan datang mencariku. Bedanya, kali ini mereka ingin aku datang sendiri." Prajurit itu tidak menjawab lagi. Hanya suara langkahnya yang menjauh perlahan, sampai akhirnya hilang. Wira menarik nafas pelan. Ia tahu risiko malam ini berbeda. Biasanya ia dikejar, biasanya ia dipaksa lari, biasanya bahaya datang dari arah yang jelas. Sekarang, ia justru diberi jalan, dan itu jauh lebih menakutkan. Ia meninggalkan halaman benteng dan masuk ke jalur sempit menuju pasar malam yang biasanya masih hidup hingga larut. Namun malam ini, kios-kios sudah tertutup. Kain penutup digulung setengah, seolah para pedagang pergi tergesa-gesa. Lampu minyak yang biasanya menggantung pun banyak yang padam. 1 atau 2 masih menyala, cukup untuk membuat bayangan panjang di jalan. Langkah Wira semakin ringan, hampir tanpa suara. Nalurinya berteriak bahwa sesuatu sedang menunggunya di depan. Ia bisa saja berbalik, bisa saja menghilang malam itu. Namun satu hal membuatnya terus berjalan. Saksi. Orang yang selamat dari kekacauan kemarin. Orang yang sekarang menjadi kunci bagi banyak hal. Dan pusat pasti tahu itu. Di ujung lorong pasar, selembar kain bergoyang pelan tertiup angin. Di bawah cahaya lampu minyak yang hampir padam, sebuah siluet terlihat. Seseorang berdiri di sana, sendirian, tidak bersembunyi, tidak mencoba lari, seolah memang menunggu. Langkah Wira melambat. "Ini terlalu mudah," gumamnya. Ia mendekat pelan. Siluet itu menoleh. Wajah yang sama seperti kemarin, lelaki muda dengan mata penuh ketakutan, pakaian masih kotor, dan luka kecil di pelipisnya belum sepenuhnya kering. Saksi itu. Begitu melihat Wira, wajahnya sedikit lega. "Kau datang," katanya pelan. Wira berhenti beberapa langkah jauhnya. Tatapannya menyapu sekitar. Lorong kanan kosong, kiri kosong. Atap kios sunyi, terlalu sunyi. "Kau seharusnya sudah pergi jauh," kata Wira rendah. Lelaki itu menelan ludah. "Aku tidak bisa keluar kota." "Kenapa?" "Semua jalur dijaga. Mereka bilang aku aman kalau tetap di sini." Wira menatapnya tajam. "Aman?" Lelaki itu mengangguk pelan, lalu suaranya hampir berbisik. Katanya, "Kalau aku tetap di tempat, aku tidak akan disentuh. Mereka akan menjagaku." Jantung Wira seakan berdetak lebih berat. Bodoh, pikirnya. Bukan dijaga, dipasang. "Apa mereka bilang siapa yang mencarimu?" tanya Wira. Lelaki itu menggeleng. "Hanya bilang kalau ada orang mendekat, aku harus tetap di tempat." Hening sejenak. Wira menghela napas pelan. "Dan kau percaya?" Lelaki itu menatapnya bingung. "Aku
tidak punya pilihan. Langkah kaki terdengar, pelan, terkendali, datang dari arah belakang, lalu dari kanan, kemudian kiri, satu demi satu. Wira menutup mata sepersekian detik, jebakan, dan ia sudah berdiri tepat di tengahnya. Ia membuka mata kembali, suaranya kini rendah dan tegas. Kalau aku bilang lari, jangan menoleh. Wajah saksi itu pucat. Apa? Namun sebelum ia bisa bertanya lagi, bayangan mulai bergerak dari setiap ujung lorong. Dan malam yang terlalu tenang itu akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Lorong pasar malam itu biasanya menjadi tempat terakhir kota bernapas sebelum tidur. Pedagang sisa makanan masih menawarkan kuah hangat bagi mereka yang pulang terlambat. Penjual kain murah berteriak menawarkan harga terakhir. Anak-anak kecil berlarian mengejar lentera kertas. Bahkan pencuri kecil pun biasa berkeliaran mencari kesempatan. Namun malam ini, lorong itu terasa seperti sisa pesta yang ditinggalkan terlalu cepat. Kios-kios berdiri dalam gelap. Kain penutup tergulung setengah seolah pemiliknya pergi terburu-buru. Beberapa keranjang sayur terbalik, meninggalkan daun-daun layu di atas batu jalan. Seekor kucing kurus mengendus sisa ikan asin, lalu berlari saat melihat Wira mendekat. Tidak ada suara tawar-menawar, tidak ada obrolan. Bahkan angin pun terasa pelan, seolah tidak ingin mengganggu sesuatu yang sedang menunggu terjadi. Dan di ujung lorong itu, di bawah lampu minyak yang hampir padam, berdiri lelaki yang sejak kemarin menjadi pusat segala kekacauan. Saksi. Ia berdiri kaku. Kedua tangan menggenggam kain bajunya sendiri, seperti orang yang menunggu keputusan hakim. Wajahnya pucat, lingkar matanya gelap, tanda ia tidak tidur semalaman. Begitu melihat Wira mendekat, napasnya terlihat lega. "Kau datang," katanya pelan, seakan takut suaranya sendiri akan memancing sesuatu keluar dari bayangan. Langkah Wira berhenti beberapa meter darinya. Matanya tidak langsung menatap lelaki itu. Ia memeriksa sekitar lebih dulu. Atap kios, lorong-lorong samping, bayangan di antara kain-kain penutup. Sunyi. Terlalu sunyi. Ia baru menatap lelaki itu setelah yakin tidak ada gerakan mencurigakan. "Kau seharusnya sudah jauh dari kota ini," kata Wira rendah. Lelaki itu menunduk sedikit, suaranya gemetar. "Aku tidak bisa pergi." "Kenapa?" "Gerbang kota dijaga. Semua orang yang keluar diperiksa. Mereka mencari seseorang." Tatapan Wira menyipit. "Dan kau pikir itu bukan kau?" Saksi itu menggeleng cepat. "Tidak, mereka bilang aku aman kalau tetap di dalam kota." Wira menatapnya tanpa ekspresi. "Aman?" Nada suaranya membuat lelaki itu ragu sendiri. "Mereka bilang aku saksi penting, bahwa aku akan dilindungi," katanya pelan. "Mereka menyuruhku tetap di tempat sampai situasi tenang." Wira menghela napas perlahan. Dilindungi. Kata yang selalu terdengar baik, tapi jarang berarti demikian. "Siapa yang bilang begitu?" tanya Wira. "Prajurit pusat. Mereka datang tadi sore." "Berapa orang?" "3. Wira diam sejenak, lalu bertanya lagi. "Dan mereka membiarkanmu sendirian di sini?" Saksi itu terlihat bingung. "Mereka bilang tidak perlu takut. Katanya tempat ini aman." Mata Wira bergerak lagi, menyapu lorong. Tidak ada tanda pengawasan langsung. Tidak ada penjaga terlihat, tidak ada patroli lewat. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa salah. "Kalau tempat ini aman," kata Wira pelan, "kenapa semua orang pergi?" Lelaki itu terdiam, bibirnya bergerak, tapi tidak ada jawaban keluar. Ia baru sadar keanehan itu. Terlambat. Wira melangkah mendekat satu langkah, suaranya lebih rendah. "Dengar baik-baik. Kalau nanti aku bilang lari, kau lari. Jangan berhenti, jangan menoleh. Mengerti?" Wajah saksi itu langsung pucat. "Kenapa? Apa yang terjadi?" Namun Wira tidak menjawab, karena saat itu juga suara langkah pertama terdengar. Pelan, terkendali, datang dari arah belakang lorong. Lelaki itu menoleh refleks. "Siapa itu?" bisiknya panik. Langkah kedua terdengar dari sisi kanan, lalu langkah ketiga dari kiri. Bukan langkah orang mabuk, bukan langkah pedagang, bukan langkah warga biasa. Langkah prajurit. Langkah orang yang tahu apa yang mereka lakukan. Dan mereka tidak tergesa.
seperti pemburu yang tahu mangsanya sudah tidak punya jalan lari. Saksi itu mulai panik. Mereka datang kan? Wira tidak menjawab. Tatapannya mengeras. Perlahan bayangan bergerak di ujung lorong. Satu sosok muncul, mengenakan baju tempur ringan pusat, pedang di pinggang, mata tajam. Tidak ada keraguan di wajahnya. Lalu sosok lain muncul di sisi kanan, kemudian dua lagi di belakang. Lingkaran mulai terbentuk. Saksi itu mundur satu langkah. Aku tidak tahu ini akan terjadi, katanya cepat. Mereka bilang aku aman. Wira memotong pelan. Kau memang aman. Lelaki itu menatapnya bingung. Aman? Selama kau jadi umpan. Wajah saksi itu seketika kosong, seolah makna kalimat itu baru benar-benar sampai. Umpan? Langkah-langkah semakin dekat. Kini jelas terlihat, bukan prajurit biasa. Gerakan mereka terlalu tenang, formasi mereka terlalu rapi. Pasukan elit pusat yang dikirim bukan untuk menangkap, tetapi untuk menyelesaikan. Punggung saksi itu hampir menyentuh kios tertutup di belakangnya. Nafasnya makin cepat. Aku tidak mau mati, katanya dengan suara hampir pecah. Aku tidak mau terlibat lagi. Aku hanya melihat kejadian itu. Wira menatap ke depan, mengukur jarak, menghitung kemungkinan. Tidak ada jalan keluar terbuka. Lorong sempit, atap kios rendah. Jumlah mereka terlalu banyak. Ia berkata tanpa menoleh. Sejak kau melihatnya, kau sudah terlibat. Lelaki itu menggenggam lengan Wira. Tolong aku. Untuk sesaat, Wira hampir tertawa pahit. Sejak kapan hidupnya berubah menjadi pelarian yang terus diminta menyelamatkan orang lain? Namun tangannya tetap bergerak pelan, menarik lelaki itu sedikit ke belakangnya. Langkah para prajurit berhenti beberapa meter dari mereka. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya berdiri, memastikan mangsa tidak punya celah. Saksi itu berbisik lagi. Mungkin mereka hanya ingin bicara. Salah satu prajurit di depan tersenyum tipis. Kalau kami ingin bicara, katanya tenang, kami datang siang hari. Dada lelaki itu naik turun cepat. Kalian bilang aku aman. Prajurit itu mengangkat bahu ringan. Kau memang aman. Lalu kenapa? Selama kau tetap di tempat. Pemahaman akhirnya menghantam lelaki itu sepenuhnya. Ia menatap Wira, suara bergetar. Mereka menunggumu. Wira menjawab singkat. Iya. Hening beberapa detik. Lampu minyak di atas mereka berkedip lemah, lalu hampir padam sebelum menyala lagi. Bayangan para prajurit bergerak di dinding batu seperti lingkaran serigala. Lelaki itu berbisik lagi. Apa kita bisa keluar hidup-hidup? Wira menarik napas pelan. Ia sudah menghadapi kepungan sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Kali ini mereka tidak mengejar. Mereka menunggu. Dan jebakan yang menunggu selalu lebih sulit dihindari. Ia menjawab tanpa emosi. Tergantung seberapa cepat kau lari. Saksi itu menatapnya bingung. Kemana saja? Kemana saja yang menjauh dari mereka? Suara langkah kembali bergerak. Lingkaran mulai menutup perlahan. Prajurit di sisi kiri memutar bahunya, menyiapkan senjata. Yang di kanan menggeser posisi untuk menutup jalur sempit. Pimpinan mereka maju satu langkah. Matanya menatap Wira, bukan saksi. Terima kasih sudah datang sendiri. Katanya tenang. Kami tidak perlu mencarimu lagi. Wira tidak menjawab. Tangannya sudah siap digagang keris. Saksi itu berbisik cepat. Aku tidak mau mati di sini. Wira berkata pelan. Kalau kau ingin hidup, dengarkan aku. Apa? Begitu aku bergerak, kau lari. Tapi lari. Nada suara itu tidak memberi ruang bantahan. Lingkaran semakin rapat. Nafas saksi terdengar makin cepat. Sementara Wira justru semakin tenang. Karena kini semuanya jelas. Ini bukan kesalahan, bukan kebetulan, bukan kelalaian.
Ini rencana. Dan pusat baru saja menunjukkan bahwa mereka berhenti mengejar, karena mereka sudah tahu mangsanya akan datang sendiri. Dan malam itu, di lorong pasar yang kosong, jebakan akhirnya siap menutup sepenuhnya. Cahaya lampu minyak yang tergantung di atas lorong bergoyang pelan tertiup angin malam, membuat bayangan para prajurit di sekeliling mereka bergerak seperti makhluk hidup yang perlahan menutup mangsanya. Lorong pasar yang sempit kini berubah menjadi arena tanpa penonton, tanpa jalan keluar, tanpa pilihan selain bertahan atau mati di tempat. Wira berdiri di depan saksi, bahunya sedikit miring, tubuhnya menutup jalur paling terbuka. Tangannya belum menarik senjata, namun jari-jarinya sudah siap bergerak kapan saja. Nafasnya stabil, meski darah di tubuhnya jelas memompa lebih cepat. Di belakangnya, saksi itu hampir tak mampu berdiri tegak. Nafas lelaki itu pendek-pendek, keringat mulai muncul di pelipisnya, meski udara malam cukup dingin. Mereka banyak sekali, bisiknya. Wira menjawab tanpa menoleh, suaranya rendah namun tegas. Karena mereka tidak mau gagal. Lingkaran di sekeliling mereka kini jelas terlihat. 6 prajurit di depan, 3 di kanan, 4 di kiri, dan beberapa lagi menjaga jalur belakang. Jumlah yang cukup untuk memastikan bahkan petarung terbaik sekalipun tidak bisa lolos tanpa luka. Yang membuat suasana lebih berat bukan jumlah mereka, melainkan sikap mereka. Tidak ada teriakan, tidak ada ejekan, tidak ada ancaman keras seperti pasukan biasa yang ingin menjatuhkan mental lawan sebelum menyerang. Mereka hanya berdiri, tenang, siap, seperti Algojo yang tahu tugasnya hanya tinggal menunggu aba-aba. Seorang pria melangkah maju dari lingkaran, baju tempurnya lebih rapi, pedangnya lebih panjang, sikapnya menunjukkan kebiasaan memberi perintah, bukan menerima. Pemimpin pasukan. Ia berhenti sekitar 5 langkah dari Wira. Tatapannya datar, seperti menilai sebuah benda, bukan manusia. Kau membuat banyak masalah, Wira. Katanya tenang. Saksi di belakang Wira bergidik. Namun Wira hanya menjawab ringan. Aku hanya berdiri di tempat yang salah. Sudut bibir pemimpin pasukan itu naik tipis. Tidak. Ia menggeleng pelan. Kau berdiri di tempat yang benar, tapi di sisi yang salah. Sunyi beberapa detik. Angin malam menyapu kain penutup kios hingga berkibar pelan, menciptakan suara gesekan yang membuat suasana semakin menekan. Saksi itu berbisik panik. Katakan sesuatu, mungkin kita bisa bicara. Wira memotong pelan. Mereka tidak datang untuk bicara. Pemimpin pasukan itu mengangguk kecil, mengakui kebenaran itu. Benar, kami datang untuk menyelesaikan. Saksi itu hampir tersedak nafasnya sendiri. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya melihat kejadian itu. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Tatapan pemimpin pasukan itu beralih sebentar kepadanya. Kami tahu. Lalu kenapa aku? Karena kau berguna. Nada suaranya tetap datar, tanpa emosi. Saksi itu menelan ludah. Aku bisa pergi. Aku tidak akan bicara lagi. Pemimpin itu menjawab singkat. Kau sudah bicara. Hening. Ketakutan akhirnya benar-benar menguasai lelaki itu. Tangannya gemetar saat mencengkeram kain baju Wira dari belakang. Wira, aku tidak mau mati. Wira menatap lurus ke depan. Pikirannya bekerja cepat. Jumlah lawan, jarak, posisi, sudut serang, jalur sempit, cahaya redup. Kemungkinan hidup kecil, namun bukan nol. Pemimpin pasukan kembali berbicara. Kau tahu, kalau saja kau berhenti kemarin, semuanya sudah selesai. Wira menjawab tenang. Aku tidak suka berhenti di tengah. Pria itu menghela napas pelan, seolah benar-benar menyesal. Padahal kau prajurit yang baik dulu. Saksi itu sedikit terkejut. Kalian saling kenal? Wira menjawab pendek. Sedikit. Pemimpin itu mengoreksi. Kita pernah berada di sisi yang sama. Ia menatap Wira lebih tajam. Kau masih bisa kembali. Serahkan saksi itu. Ikut kami.
Semua bisa diatur. Saksi itu langsung panik. Jangan serahkan aku. Wira tidak menjawab. Namun bahunya sedikit bergeser, makin menutup posisi lelaki itu di belakangnya. Jawaban tanpa kata. Pemimpin pasukan itu menggeleng pelan. Kau selalu keras kepala. Wira akhirnya berkata pelan. Aku hanya tidak suka orang tak bersenjata dibunuh. Ini bukan tentang dia. Lalu tentang apa? Pemimpin itu menjawab tanpa ragu. Contoh. Saksi itu berbisik. Maksudnya? Namun tidak ada yang menjawabnya. Lingkaran di sekitar mereka bergerak satu langkah lebih dekat. Batu jalan berderit pelan di bawah sepatu para prajurit. Sekarang jarak mereka hanya beberapa langkah. Terlalu jauh untuk lari duluan. Terlalu jauh untuk menyerang duluan tanpa membuka celah. Wira berbicara pelan, hampir seperti gumaman. Mereka ingin semua orang tahu apa yang terjadi pada orang yang menghalangi pusat. Saksi itu gemetar. Dan orang itu, kau? Ya. Pemimpin pasukan itu mengangguk ringan. Kau cepat mengerti. Ia mengangkat tangan pelan. Isyarat kecil. Namun seluruh prajurit langsung bersiap. Pegangan pedang mengencang. Posisi kaki berubah. Mereka tidak perlu teriakan. Mereka sudah terlatih cukup lama untuk membaca perintah sekecil apapun. Saksi itu hampir menangis. Kita tidak bisa keluar! Kita tidak bisa keluar! Wira berbisik cepat. Masih ada satu cara. Apa? Lari lebih cepat dari mereka. Saksi itu hampir histeris. Bagaimana mungkin? Namun sebelum Wira menjawab, pemimpin pasukan berkata tenang. Jangan membuatnya berharap. Tatapannya kembali ke Wira. Kau tahu bagaimana ini berakhir. Wira menjawab datar. Ya. Dan tetap memilih bertarung? Selalu. Sunyi 1 detik. 2 detik. Lampu minyak di atas mereka berkedip sekali lagi. Lalu pemimpin pasukan itu berkata pelan. Selesaikan. Itu saja. Tidak ada hitungan. Tidak ada aba-aba keras. Lingkaran langsung bergerak. Langkah kaki serempak menghantam batu. Pedang terangkat. Tombak diarahkan. Dan dalam sepersekian detik, lorong sunyi itu berubah menjadi medan eksekusi. Refleks Wira bergerak sebelum pikiran saksi di belakangnya sempat memahami apa yang terjadi. Tangannya menarik lelaki itu ke bawah, memaksa mereka berdua jatuh ke lantai batu. Detik berikutnya, tombak melesat di atas kepala mereka dan menghantam kios kayu di belakang dengan bunyi keras. Serpihan kayu beterbangan. Saksi itu berteriak panik. "Ah! Diam!" desis Wira. Ia berguling, menarik lelaki itu ke sisi, tepat saat pedang lain menyambar tempat mereka tadi berdiri. Percikan api muncul saat bilah pedang menghantam batu. Kini tidak ada lagi ruang untuk bicara. Lingkaran perburuan sudah benar-benar menutup. Dan di tengahnya, 2 manusia yang tahu bahwa malam ini hanya satu hal yang menentukan. Siapa yang masih berdiri ketika semua berhenti bergerak. Serangan pertama datang hampir bersamaan dari 2 arah, secepat hembusan nafas yang tak sempat disadari. Setelah aba-aba singkat dari pemimpin pasukan, para prajurit elit pusat bergerak seperti satu tubuh, satu niat, satu tujuan, menutup pergerakan Wira sebelum ia menemukan celah untuk kabur. Tombak dari sisi kanan meluncur lurus, bilahnya mengarah ke dada Wira. Sementara dari kiri, pedang panjang sudah menyambar dalam ayunan horizontal yang cukup untuk membelah tubuh manusia bila tidak dihindari tepat waktu. Refleks Wira bergerak sebelum pikirannya selesai membaca situasi. Ia menarik saksi ke bawah, menjatuhkan mereka berdua ke lantai batu. Tombak itu melesat di atas kepala mereka, menghantam kios kayu di belakang dengan suara retakan keras. Serpihan kayu beterbangan, sebagian menghantam punggung Wira. Belum sempat bangkit, pedang dari kiri menghantam lantai tempat mereka tadi berdiri. Percikan api muncul saat logam bertemu batu. Saksi itu menjerit panik. "Ah! Diam dan tetap di belakangku," desis Wira. Ia bangkit cepat, menarik lelaki itu bersamanya, lalu memutar tubuh, menempatkan dirinya di antara saksi dan lingkaran prajurit. Namun para penyerang tidak memberi waktu. Satu prajurit maju dengan tusukan pendek, mencoba memancing pertahanan Wira terbuka.
Yang lain langsung bergerak mengikuti, mencoba menyerang dari sudut berbeda. Gerakan mereka rapi, terlalu rapi. Ini bukan perkelahian liar, ini pemburuan terlatih. Wira menghindar setengah langkah, tubuhnya bergerak miring saat bilah pedang lewat sangat dekat dari perutnya. Dalam gerakan yang sama, siku kirinya menghantam rahang penyerang pertama. Bunyi tulang bertemu tulang terdengar jelas. Prajurit itu terhuyung, giginya beradu keras. Tanpa menunggu, tangan kanan Wira sudah menarik keris pendeknya. Bilah itu berputar pendek, menghantam pergelangan tangan prajurit kedua yang mencoba menusuk dari sisi kanan. Prajurit itu menggeram kesakitan saat pedangnya terlepas dan jatuh berdenting di lantai. Saksi di belakang Wira hampir terjatuh lagi saat mencoba mundur. Mereka tidak berhenti, katanya gemetar. Karena mereka tidak dikirim untuk berhenti, jawab Wira singkat. Dari sisi lain, seorang prajurit melompat ke depan, memanfaatkan celah kecil saat Wira memukul lawan sebelumnya. Pedangnya mengarah langsung ke bahu Wira. Wira sempat menangkis, tapi benturan itu membuat lengannya bergetar. Tenaga penyerang terlalu besar untuk ditahan sepenuhnya. Ia terdorong mundur setengah langkah. Lingkaran semakin rapat. Para prajurit tidak tergesa. Mereka tidak mencoba membunuhnya dalam satu serangan. Mereka mempersempit ruang, mengikis stamina, menunggu satu kesalahan kecil. Pemimpin pasukan berdiri di luar lingkaran, menonton dengan wajah datar. "Jangan buru-buru," katanya tenang. "Biarkan dia lelah." Wira mendengar itu, dan ia tahu mereka benar. Lorong ini terlalu sempit. Ia tidak bisa bergerak bebas. Setiap langkah harus diperhitungkan. Setiap gerakan menghabiskan tenaga. Di belakangnya, saksi berbisik panik. "Kita terjebak." Wira menjawab pendek. "Aku tahu." Serangan berikut datang lagi. Tombak menusuk rendah, mengarah ke paha. Wira melompat mundur, lalu menendang batang tombak itu, membuat ujungnya menghantam temannya sendiri. Seorang prajurit mengumpat saat perutnya terkena gagang senjata rekannya. Namun dua prajurit lain langsung menutup celah itu. Pedang turun dari atas. Wira menangkis dengan kerisnya, tapi getaran benturan menjalar sampai bahu. Lengannya mulai terasa berat. Ia memutar tubuh, menendang lutut penyerang. Prajurit itu jatuh, tapi rekannya langsung menggantikannya. Mereka terus datang, tanpa emosi, tanpa ragu. Saksi itu berteriak panik. "Kita tidak bisa menang." Wira menjawab cepat. "Aku tidak mencoba menang." "Apa?" Namun sebelum lelaki itu sempat bertanya lagi, seorang prajurit berhasil melewati sisi kiri Wira dan langsung menuju saksi. Segalanya terjadi dalam sepersekian detik. Wira berbalik refleks. Penyerang itu mengangkat pedangnya, siap menebas lelaki tak bersenjata itu. Tanpa berpikir panjang, Wira melempar kerisnya. Bilah pendek itu melesat di udara dan menancap di pundak penyerang dengan suara basah. Prajurit itu menjerit kesakitan dan jatuh. Pedangnya terlepas sebelum sempat menghantam target. Namun lemparan itu membuka celah. 1 detik, cukup. Pedang lain datang dari sisi kanan dan menyayat tubuh Wira. Rasa panas menjalar di sisi tubuhnya. Bajunya robek. Darah langsung mengalir. Saksi itu menatap dengan mata membesar. "Kau terluka." Wira menggertakkan gigi, menahan rasa perih. "Masih bisa bergerak," katanya pendek. Namun kini napasnya sedikit lebih berat. Lingkaran semakin menutup. Para prajurit tahu luka itu berarti sesuatu. Pemimpin pasukan berkata pelan. Dia mulai lambat. Saksi itu hampir menangis. "Kita mati, kita pasti mati." Namun Wira justru tersenyum tipis meski napasnya mulai kasar. Belum waktunya. Ia menarik lelaki itu ke samping, mendorongnya ke lorong kecil di antara kios.
Lari, sekarang. Saksi itu membeku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Wira akhirnya berteriak pertama kalinya malam itu. Lari! Suara itu menggema di lorong kosong. Ketakutan akhirnya mengalahkan kebingungan lelaki itu. Ia berlari. Sepatu sandalannya terpeleset sekali di batu, tapi ia bangkit lagi dan menghilang di lorong sempit. Beberapa prajurit mencoba mengejar, namun Wira bergerak memotong jalan mereka. Kini ia berdiri sendirian. Darah menetes ke batu. Napasnya berat, namun matanya tetap tenang. Pemimpin pasukan menghela napas pelan. Kau bisa pergi bersama dia. Wira mengambil pedang dari tangan prajurit yang terjatuh sebelumnya. Bilahnya terasa berat, tapi masih bisa digunakan. Ia menjawab pelan, "Lalu siapa yang menahan kalian?" Sunyi sejenak. Lalu pemimpin itu berkata singkat, "Selesaikan." Serangan kedua pecah. Kini lebih brutal, lebih dekat, tanpa perlu menjaga sandara. Pedang datang dari berbagai arah. Wira menangkis satu, menghindar dari dua, menendang satu lagi, tubuhnya bergerak nyaris otomatis, bertahan lebih dari menyerang. Namun setiap gerakan menguras tenaga, setiap benturan membuat lengannya semakin berat. Luka di sisi tubuhnya mulai terasa semakin panas, namun ia tetap berdiri, menahan mereka, membeli waktu. Dan ketika suara langkah patroli lain mulai terdengar dari kejauhan, pemimpin pasukan mengangkat tangan. Mundur. Para prajurit berhenti, mundur perlahan. Bukan karena kalah, tetapi karena tujuan utama mereka sudah gagal. Wira bersandar di dinding batu, napasnya berat. Darah menetes perlahan ke lantai. Dan saat suara patroli mendekat, satu hal menjadi jelas di pikirannya. Mulai malam ini, pusat tidak akan lagi mencoba menangkapnya. Mereka akan mencoba membunuhnya. Lorong pasar itu kini dipenuhi bau logam, keringat, dan darah yang mulai mengering di atas batu dingin. Lampu minyak yang tersisa berkedip lemah, menciptakan bayangan bergerak yang membuat medan pertempuran tampak seperti mimpi buruk yang enggan selesai. Setelah saksi berhasil kabur melalui lorong sempit, suasana tidak langsung berubah menjadi tenang, justru sebaliknya, ketegangan kini memuncak. Wira berdiri sendirian, punggungnya menghadap jalur tempat saksi melarikan diri, tangannya menggenggam pedang rampasan dari salah satu prajurit yang jatuh. Nafasnya berat, luka sayatan di sisi tubuhnya mulai mengalir lebih deras, membasahi kain pakaiannya. Namun matanya masih tenang. Di hadapannya, para prajurit elit pusat kembali membentuk setengah lingkaran. Mereka kini tidak perlu menjaga sandara, tidak perlu mengukur risiko membunuh saksi. Sekarang hanya ada satu target, Wira. Pemimpin pasukan berdiri beberapa langkah di belakang anak buahnya, memperhatikan dengan ekspresi yang sama datarnya seperti sejak awal. "Sekarang kau sendirian," katanya pelan. Wira menjawab ringan meski nafasnya berat. Sejak awal juga begitu. Beberapa prajurit saling bertukar pandang tipis. Tidak semua dari mereka menikmati tugas ini. Sebagian mengenal Wira, sebagian pernah berdiri di medan latihan yang sama, sebagian pernah minum bersama setelah patroli panjang. Namun perintah tetap perintah, dan pusat tidak memberi ruang untuk ragu. Salah satu prajurit maju sedikit, suaranya rendah. "Kau tidak harus mati malam ini, Wira. Letakkan senjatamu." Wira menatapnya sekilas. Ia mengenali wajah itu. "Raka, pernah satu regu dulu." "Kau masih bercerita terlalu banyak," jawab Wira. Raka menghela nafas kecil. "Kau tahu kami tidak bisa membiarkanmu pergi. Dan kau tahu aku tidak akan menyerah." Hening singkat, lalu pemimpin pasukan berkata pendek, "Cukup, selesaikan." Serangan kembali dimulai. Kali ini lebih cepat. Tanpa ragu, tanpa pembukaan. Pedang datang dari dua sisi sekaligus. Wira mundur satu langkah, menangkis yang pertama, lalu memutar tubuh untuk menghindari ayunan kedua. Namun gerakannya tidak secepat sebelumnya. Luka di tubuhnya mulai memperlambat refleksnya.
seorang prajurit berhasil mendekat, menendang lutut Wira. Ia hampir jatuh, namun berhasil bertahan dengan menahan tubuh menggunakan bahunya ke dinding kios. Pedang kembali menyambar. Wira menangkis, tapi benturan itu membuat tangannya mati rasa sesaat. "Dia mulai goyah," teriak salah satu prajurit. Pemimpin pasukan menjawab dingin, "Tekan terus." Wira bergerak lagi, menyerang balik dengan tebasan pendek yang memaksa dua prajurit mundur. Namun setiap gerakan kini memakan tenaga 2 kali lipat. Darah mengalir di sisi tubuhnya, membuat nafasnya semakin berat. Ia sadar satu hal, ia tidak bisa bertarung lama lagi. Namun waktu itu tetap ia beli. Setiap detik yang mereka habiskan di sini berarti saksi semakin jauh dari jangkauan pusat. Dan itu cukup. Seorang prajurit lain melihat celah kecil saat Wira memutar tubuh untuk menghindari serangan dari kiri. Ia langsung menyelinap ke sisi kanan, pedangnya mengarah langsung ke jalur pelarian saksi. Refleks, tanpa berpikir, Wira melempar pedang rampasannya. Bilah itu berputar di udara dan menghantam pundak prajurit tersebut sebelum ia sempat maju lebih jauh. Prajurit itu terjatuh sambil mengerang kesakitan. Namun sekali lagi, celah terbuka, dan kali ini pusat memanfaatkannya. Pedang lain datang dari sudut buta. Bilah itu menyayat sisi tubuh Wira lebih dalam dari luka sebelumnya. Suara kain dan kulit terbelah terdengar jelas. Wira menggertakkan gigi. Tubuhnya hampir roboh. Rasa panas menjalar cepat, membuat pandangannya sempat berkunang. Salah satu prajurit berkata pelan, "Sudah selesai." Namun Wira masih berdiri. Tangannya kosong sekarang, namun matanya tetap hidup. Saksi yang tadi berlari sempat menoleh dari kejauhan lorong. Suaranya terdengar samar. "Apa kita akan mati di sini?" Wira tersenyum tipis, meski napasnya tersendat. Belum waktunya. Ia mendorong saksi itu dengan tenaga terakhirnya. "Lari, sekarang." "Aku tidak akan lari." Teriakan itu memantul di lorong, dan akhirnya mengatakan sesuatu yang saksi itu tidak bisa bantah. Ia berlari. Tangannya gemetar, langkahnya terpeleset sekali, namun ia bangkit lagi dan menghilang dalam gelap. Kini, Wira benar-benar sendirian. Para prajurit kembali memusatkan perhatian padanya. Raka berkata pelan, "Kau bodoh." Wira menjawab ringan, "Sudah lama tahu." Pemimpin pasukan menghela nafas. "Kau bisa pergi bersama dia." Wira tertawa kecil, napasnya berat. "Kalau aku pergi, kalian akan mengejarnya." Sunyi sesaat. Ia melanjutkan, "Setidaknya sekarang kalian sibuk denganku." Beberapa prajurit ragu sekejap karena mereka tahu itu benar. Namun perintah tetap perintah. Serangan terakhir dimulai. Kini bukan untuk menangkap, untuk menghabisi. Wira bertahan menggunakan tangan kosong, menghindar sebisa mungkin. Ia memukul satu wajah, menendang lutut lainnya, mendorong tubuh penyerang agar saling berbenturan. Namun tubuhnya semakin lambat. Setiap napas terasa seperti menelan bara. Setiap gerakan membuat pandangannya berputar bina. Namun ia tetap berdiri. Hanya satu tujuan di kepalanya. Tahan mereka. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Lalu, dari kejauhan, suara langkah patroli lain terdengar. Suara trompet pendek. Tanda regu penjaga kota mendekat. Pemimpin pasukan langsung mengangkat tangan. Mundur. Para prajurit berhenti. Beberapa terlihat frustasi, tapi mereka tetap patuh. Misi utama gagal. Target utama belum mati. Namun situasi berubah, dan pusat tidak suka saksi. Mereka mundur dalam bayangan lorong, menghilang satu persatu. Wira akhirnya bersandar ke dinding batu. Pedih di tubuhnya kini terasa penuh. Darah menetes pelan ke lantai. Langkah patroli kota semakin dekat, namun pikirannya sudah jauh ke depan.
karena ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Mulai malam ini, pusat tidak akan lagi mencoba menangkapnya. Mereka akan membuat semua orang ingin membunuhnya. Langkah kaki patroli kota terdengar semakin jelas dari kejauhan, memantul di antara dinding-dinding batu lorong pasar yang sempit. Suara logam perisai yang saling berbenturan ringan, percakapan lelah para prajurit penjaga malam, dan bunyi tombak yang sesekali menghentam lantai jalan menandakan satu hal. Wilayah itu sebentar lagi tidak lagi kosong. Namun saat suara itu mendekat, pasukan elit pusat justru bergerak menjauh. Tanpa panik, tanpa tergesa, tanpa meninggalkan kesan mereka kalah. Mereka mundur seperti bayangan yang kembali menyatu dengan gelap. Satu persatu menghilang ke lorong-lorong kecil yang seolah telah mereka hafal jauh sebelum malam ini terjadi. Pemimpin pasukan berdiri paling akhir. Matanya masih tertuju pada Wira yang bersandar lemah di dinding batu. Darah mengalir dari sisi tubuh Wira, menetes pelan di lantai. Nafasnya berat, namun matanya tetap menyala, menatap lurus ke arah pria yang hampir saja mengakhiri hidupnya malam itu. Pemimpin pasukan berkata pelan, "Kau tidak menang malam ini." Wira tersenyum tipis meski wajahnya pucat. "Aku tidak mencoba menang." Sunyi sesaat. Angin malam membawa bau darah dan debu di antara mereka. Pria itu menatap Wira beberapa detik lagi, seolah mengingat sesuatu dari masa lalu. "Tahu-tahu ini tidak akan berhenti," katanya. Wira menjawab pelan, "Aku tahu." Pemimpin pasukan itu mengangguk kecil. "Lain kali, kami tidak akan mundur." Wira menjawab singkat, "Lain kali, aku tidak akan sendirian." Sudut bibir pria itu naik tipis, antara ejekan dan penghormatan. Lalu ia berbalik dan menghilang dalam bayangan lorong, disusul prajurit terakhirnya. Lorong kembali sunyi. Hanya tersisa suara nafas Wira yang berat dan rasa sakit yang kini datang tanpa tertahan. Begitu ancaman langsung menghilang, tubuhnya seolah mengingat semua luka sekaligus. Sisi tubuhnya terasa panas terbakar, lengannya bergetar, pandangannya sempat mengabur. Ia perlahan merosot, duduk di lantai batu. Tangannya menekan luka di perut samping, mencoba menahan aliran darah. "Masih hidup," gumamnya pelan. Langkah patroli kota akhirnya memasuki lorong. 4 prajurit penjaga malam muncul membawa obor. Cahaya mereka menyapu lorong, memperlihatkan bekas pertempuran, serpihan kayu, darah, senjata jatuh, dan satu sosok yang terduduk di dinding. "Berhenti!" teriak salah satu prajurit. Mereka langsung mengangkat tombak, mengira Wira bagian dari kekacauan. "Kau siapa?" Wira mengangkat tangan pelan. "Orang yang salah tempat," jawabnya lelah. Salah satu penjaga mendekat, mengenali wajahnya. "Tunggu, itu Wira." Prajurit lain mengerutkan kening. "Yang dicari pusat itu?" "Ya." Suasana berubah sedikit tegang. Penjaga yang mengenalnya berkata pelan, "Kau bikin kekacauan lagi?" Wira terkekeh kecil, lalu meringis karena rasa sakit. "Aku justru yang hampir jadi korban." Penjaga itu menatap sekeliling. "Di mana mereka?" "Pergi." "Kau sendirian?" "Sekarang ya." Prajurit itu menghela nafas. "Kau beruntung kami datang." Wira menggeleng lemah. Bukan aku yang beruntung, mereka yang terlambat. Para penjaga saling berpandangan. Mereka tidak sepenuhnya percaya, namun situasi jelas menunjukkan bahwa pertempuran baru saja terjadi. Salah satu dari mereka berkata, "Kita harus laporkan ini." Yang lain menambahkan, "Dan bawa dia ke tabib sebelum mati kehabisan darah." 2 penjaga membantu Wira berdiri. Tubuhnya hampir roboh saat dipaksa bergerak. Sakitnya kini terasa sepenuhnya. Setiap langkah seperti menginjak bara. Namun pikirannya tetap jernih, karena satu hal terus terngiang di kepalanya. Ini belum selesai. Saat mereka berjalan keluar lorong, Wira menoleh sekilas ke arah jalur sempit tempat saksi tadi melarikan diri. Gelap, sunyi, tidak ada tanda pengejaran. Ia menghela napas pelan. "Semoga kau cukup pintar untuk tetap hidup," gumamnya.
Salah satu penjaga bertanya, "Kau bilang sesuatu?" "Tidak." Mereka berjalan keluar pasar malam menuju jalan utama. Kota kembali tampak normal. Beberapa warga yang masih terjaga menatap penasaran melihat Wira yang berdarah-darah dibantu patroli. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu dia yang bikin keributan kemarin. Kenapa dia lagi?" Wira menangkap tatapan-tatapan itu. Curiga, takut, dan perlahan permusuhan. Ia sadar sesuatu. Malam ini bukan hanya jebakan fisik. Ini awal jebakan yang lebih besar. Ketika mereka hampir mencapai pos jaga, seorang penjaga bertanya pelan, "Kenapa mereka begitu ngotot mengejarmu?" Wira menjawab setelah beberapa detik hening, "Karena aku menghalangi sesuatu." "Apa?" Ia menatap lurus ke depan. Sesuatu yang mereka tidak ingin dilihat orang. Penjaga itu terdiam. Dan Wira tahu, besok pagi cerita yang beredar tidak akan sama dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bagi pusat, menangkap atau membunuhnya mungkin sulit. Namun membuat semua orang percaya bahwa dialah masalah, itu jauh lebih mudah. Saat akhirnya ia duduk di bangku kayu pos jaga, seorang tabib dipanggil untuk membersihkan lukanya. Saat kain basah menyentuh sayatan di tubuhnya, rasa perih membuat napasnya tertahan. Tabib itu menggeleng. "Kau masih hidup itu sudah keajaiban." Wira menjawab pelan, "Aku belum selesai." Tabib itu terkekeh kecil. "Orang seperti kau tidak pernah selesai." Wira tidak membalas, karena ia tahu itu benar. Di saat yang sama, jauh di pusat kota, sebuah laporan baru saja tiba. Seorang utusan berlutut di ruang pertemuan gelap. Target lolos lagi. Sunyi panjang memenuhi ruangan. Lalu sebuah suara dingin berkata, "Kalau dia selalu menghalangi kita." Hening sesaat. Kemudian perintah itu keluar. Buat orang-orang percaya dialah musuhnya. Karena membunuh seseorang itu sulit, namun membuat semua orang ingin membunuhnya jauh lebih mudah. Dan tanpa Wira sadari sepenuhnya, malam ini bukanlah akhir jebakan, melainkan awal perburuan yang lebih kejam. Perburuan oleh kotanya sendiri, perburuan oleh orang-orang yang dulu berdiri di sisinya. Dan kemenangan kecil malam ini hanya menunda perang yang jauh lebih besar. Malam kembali tenang. Namun ketenangan itu bukan lagi perlindungan, melainkan tanda bahwa sesuatu sedang disiapkan dengan rapi. Di sudut-sudut kota, bisik-bisik mulai berubah arah. Nama Wira tidak lagi disebut sebagai prajurit yang melindungi, tidak lagi sebagai orang yang berdiri di sisi benar. Nama itu kini disebut pelan, dengan nada takut, dengan nada curiga, dengan nada benci yang perlahan tumbuh. Di kedai-kedai, orang mulai berkata, "Itu dia penyebab kekacauan." Di pos jaga, prajurit mulai bertanya, "Kenapa selalu dia yang muncul setiap masalah terjadi?" Dan di lorong-lorong gelap, orang-orang mulai percaya bahwa satu orang lebih mudah disalahkan daripada menghadapi kebenaran yang rumit. Sementara itu, Wira duduk sendirian di sudut ruang perawatan sederhana. Luka di tubuhnya masih dibalut kasar. Matanya menatap kosong ke arah pintu. Ia tahu, perburuan berikutnya tidak lagi datang dari pasukan elit, tetapi dari rakyatnya sendiri. Dan ketika kota mulai percaya bahwa kaulah musuhnya, maka setiap wajah bisa berubah menjadi ancaman. Perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Di episode berikutnya, nama Wira resmi dinyatakan buronan. Sekutu mulai menjauh satu persatu, dan pertempuran berikutnya datang dari seseorang yang dulu menyelamatkan hidupnya. Ketika kebenaran diburu, siapa yang masih berani berdiri di sisinya? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.